والإيمان مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang rahimakumullah, saya pada malam ini diminta untuk menggantikan atau membadalkan Ustaz Sofwan yang ada hajat, jadi beliau tidak bisa hadir. Insyaallah malam ini akan kita bahas, temanya adalah mengenal tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala serta menyikapi tauhid rububiyah ini. Tauhid rububiyah, kalau kita ambil asal katanya atau artinya, rububiyah itu berasal dari kata Rabbun. Rabbun artinya, biasanya Al-Quran menggantikan kalimat Rabb itu yang pertama dengan penciptaan. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi rububiyah atau Rabbun yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan seluruh makhluk. Yang kedua, Rabbun itu biasa digantikan dengan alami. Jadi dalam surah Al-Fatihah ayat kedua itu sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti Allah yang memelihara seluruh ciptaannya, yang memelihara seluruh makhluk. Itu juga Rabbun itu atau rububiyah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pengaturan. Jadi penciptaan, kemudian pemeliharaan, yang terakhir pengaturan. Jadi seluruh alam ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut namanya tauhid rububiyah. Jadi kita sebagai orang yang beriman ini harus meyakini bahwa seluruh alam itu yang mengatur, yang menciptakan, yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam surat Al-Fatihah sering Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengulang-ulang kalimat Alhamdulillahirabbil alamin agar timbul satu keyakinan bahwa seluruh alam ini yang mencipta, kemudian yang memelihara dan mengatur itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Karena agama-agama paganis, agama-agama yang menyembah berhala, itu mereka meyakini bahwa karena alamnya begitu luasnya, alamnya begitu banyaknya, sehingga mereka mempunyai satu keyakinan bahwa alam ini yang mengurus bukan satu Tuhan. Di Romawi itu katanya hampir ada 300 berhala. Setiap alam itu ada pengurusnya, ada dewa matahari, ada dewa hujan, sampai dewa cinta juga ada. Nah, termasuk di Indonesia pemasukan juga. Orang tua kita dulu kalau menanam padi itu supaya subur katanya harus meminta kepada Dewi Sri. Nah, itu termasuk Tuhan-Tuhan selain Allah. Di Ka'bah dulu sebelum Rasulullah diutus juga dikelilingi dengan patung-patung, itu kurang lebih 360. Karena mereka setiap sesuatu itu punya Tuhannya masing-masing. Nah, kita sebagai orang yang beriman diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu semua alam yang sebaik ini, alam yang seluas ini, bahwa kita diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ini disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, berkaitan dengan tauhid rububiyah ini, Allah Subhanahu wa taala tadi makna salah satu Rabbul itu adalah mengatur alam ini bagaimana supaya berjalan semestinya, tidak saling tabrakan dan segala
Nah, pengaturan-pengaturan ini disebut namanya hukum Allah Subhanahu wa taala, atau disebut namanya sunnatullah. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman tuh tidak boleh meyakini yang disebut namanya natural law, hukum alam. Nggak ada hukum alam itu. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menyebutnya hukum alam. Jadi alam mengatur diri sendiri kan. Dan Islam diajarkan oleh Allah itu semua adalah sunnatullah, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sunnatullah ini salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatan qad arsalna qablaka min rusulina wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Jadi sunnatullah ini atau hukum Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah mengalami penyelewengan. Kalau di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Bahkan hukum Allah itu atau sunnatullah itu tidak akan pernah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam ini. Jamaah rahimakumullah, sunnatullah atau hukum alam ini ada yang berkaitan disebut namanya al-hukmul kauniyah. Jadi hukum-hukum ini berkaitan dengan alam yang sifatnya bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Ini disebut namanya al-hukmul kauniyah. Al-hukmul kauniyah ini adalah berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini yang bisa kita saksikan. Nah, sekarang itu yang berkaitan dengan al-hukmul kauniyah ini yang sudah dulu kita waktu sekolah itu pernah belajar namanya ilmu fisika, ya. Ilmu kimia, kemudian ada biologi, ada astronomi. Itu dari ilmu-ilmu itu manusia mengetahui sunnatullah, hukum Allah berkaitan dengan alam. Nah, yang jadi pembahasan kita malam ini bukan yang berkaitan dengan al-hukmul kauniyah, karena itu insyaallah dalam sains sudah dibahas semua, ya. Tapi salah satunya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin tahu Al-Qur'an mengangkat berkaitan dengan al-hukmul kauniyah ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang astronomi ini berkaitan dengan matahari yang sering kita baca di dalam surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil 'alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-'urjunil qadim. Wasyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la yusabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dengan sunnatullah hukum alam berkaitan dengan astronomi ini sehingga manusia bisa mengetahui waktu, perubahan waktu, kita bisa buat tanggal, kita bisa buat jam, kita tahu waktu sholat jam berapa saja. Ini namanya al-hukmul kauniyah. Ini salah satu contohnya. Yang kedua, sunnatullah itu ada yang disebut namanya al-hukmul ghaibiyah. Jadi hukum-hukum Allah ini yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, yang tidak bisa kita prediksi. Ini disebut namanya al-hukmul ghaibiyah. Nah, al-hukmul ghaibiyah ini penyebabnya adalah amal-amal kita. Jadi al-hukmul ghaibiyah ini mobil khusus kepada kita, ini berkaitan dengan takdir kita, dengan nasib kita. Nah, ini penyebabnya adalah amal-amal kita. Amal-amal keburukan itu menyebabkan al-hukmul ghaibiyah ini mendatangkan hukum-hukum Allah, ya, yang sifatnya juga buruk. Salah satu contoh umpama Allah Subhanahu wa taala mengangkat bagaimana ketika Fir'aun ditenggelamkan. Itu kalimat di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fama bakat 'alaihim as-samaa'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi itu tidak menangis tuh ketika Fir'aun ditenggelamkan. Ini kan sesuatu yang gaib bagi kita. Tidak tahu kita bagaimana nangisnya langit dan bumi. Tapi Allah menjelaskan, wa ma bakat 'alaihim as-samaa'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu contoh bagaimana al-hukmul ghaibiyah ini penyebabnya kemaksiatan, penyimpangan dari aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-30, Allah Subhanahu ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa kullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiban ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بالأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله
liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Jadi Allah menjelaskan fakullan akhadna bidzambi, dengan perbuatan-perbuatan dosa itu ada umat-umat terdahulu kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada yang Allah siksa dengan Allah turunkan hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah, ada yang Allah siksa dengan diturunkan petir, disambar petir. Ada juga kata Allah Subhanahu wa taala, minhum man khasafna bil ardh, ada yang dihisap oleh bumi. Di Indonesia kejadian tuh di Palu itu, likuifaksi itu salah satu fenomena bagaimana bumi itu bisa menjedot apa yang ada di permukaannya. Nah ini terjadi kata Allah, wa minhum man khasafna bil ardh, dulu ada umat yang dihisap oleh bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Allah, wa minhum man aghraqna, ada juga yang Allah siksa dengan ditenggelamkan. Yang dihisap itu Qarun, kemudian yang ditenggelamkan itu adalah Fir'aun. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum. Ini contoh-contoh al-hukmul ghaibiyah. Jadi yang tidak bisa diprediksi oleh kita, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, penyebabnya adalah amal-amal kita. Baik amal itu perbuatan amal buruk atau amal kebaikan. Kalau amal-amal kebaikan ini kita bisa ambil contoh ketika terjadi perang Badar. Perang Badar itu pasukannya tidak seimbang. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu kurang lebih 300 orang, sementara pasukan kaum kafir itu jumlahnya 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Kemudian juga kondisi alamnya yang begitu menguntungkan, karena memang Nabi ini pada perang Badar sebetulnya keluar dari Madinah dengan 300 orang dan senjata seadanya. Itu bukan tujuannya perang, tapi untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan itu sudah mengumumkan di Mekah itu keuntungan dagang itu sebagian akan disalurkan untuk mendanai dana perang untuk menghancurkan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah keluar dari Madinah bukan untuk perang sebetulnya, tapi ternyata orang-orang kafir sudah mempersiapkan diri sebanyak 1000 orang untuk mencegat ketika Rasulullah kembali ke Madinah, karena Gunung Badar itu adalah gerbangnya untuk masuk ke Madinah. Sehingga orang-orang kafir ini yang pertama mereka memilih tempat-tempat yang tanah keras, kemudian juga ya tempat-tempat yang ada oase. Bapak sekalian, insya Allah yang sudah umrah, yang sudah haji, tidak perlu dijelaskan lagi bahwa memang di sana air itu susah, air susah sekali di Arab itu. Kalau kita haji itu di sana di masjid banyak air, itu sebetulnya air-air yang di drop. Ya. Di Masjid Nabawi begitu, dan di Masjidil Haram air Zam-Zam ada yang dingin, ada yang hangat. Nah, dalam posisi perang Badar itu bagaimana al-hukmul ghaibiyah ini bekerja karena ketakwaan Rasulullah beserta kaum muslimin. Maka sejarah mencatat bahwa tempat yang dipilih oleh Rasulullah SAW karena memilih dengan kondisi seadanya, tidak punya waktu lagi untuk memilih. Sejarah mencatat bahwa unta-unta yang dibawa oleh Rasulullah beserta kaum muslimin itu pasirnya, Pak, digambarkan itu, jadi kalau unta menginjak pasir itu kaki onta itu masuk 1 dengkulnya. Bayangkan juga. Sementara orang kafir memilih tanah-tanah yang keras, Rasulullah dapat bagian tempat itu yang pasirnya kalau diinjak orang Tangerang bilang melebes. Kita bisa bayangkan kalau besok jam 10 pagi itu perang, pasti yang lari lebih cepat kita akan memikir orang kafir. Nah disinilah al-hukmul ghaibi yang bekerja. Ketika Rasulullah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama muslimin, maka pada malam harinya al-hukmul ghaibiyah ini sunnatullahnya berlaku. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz yughashshikumun nu'asa amanatan min. Al-hukmul ghaibiyah itu sunnatullah yang tidak bisa kelihatan, yang tidak bisa diprediksi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjalankan sunnatullahnya. Yang pertama, memberikan ngantuk kepada jumlah yang 300 yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Artinya Pak, kalau sudah bisa ngantuk itu pasti bisa tidur. Nah, sementara yang 1000 itu Allah kasih gelisah. Bapak kalau nggak percaya begini Pak ya, kita di rumah
rumah ada 20 orang ya, di depan rumah 2 golok, 2 rantai gitu. Itu kalau bapak bisa tidur jago tuh Pak. Jadi kita sudah dikepung sama orang, bisa tidur itu jago. 300 itu dikepung oleh 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap, tapi Allah yughashshikumul nu'asa amanatan minhu, Allah pasti ngantuk. Ini kan al-hukmul ghaibi, sunnatullah, nggak kelihatan. Penyebabnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Rasulullah dapat tempat yang pasirnya melebes, yang tidak ada oasenya, maka Allah Subhanahu wa taala secara sunnatullah yang tidak kelihatan itu yang disebut al-hukmul ghaibiyah, Allah turunkan hujan. Secara ilmu fisika, kalau tanah keras yang dipilih orang-orang kafir itu terkena hujan lebat, itu jadi apa? Licin dan becek. Nah sementara pasir tadi yang melebes, kata orang Tangerang itu diinjaknya melebes. Kalau terkena air hujan lebat jadi apa? Keras. Jadi padat turun dia. Nah kira-kira besok kalau lari kencangan yang 300 sama 1000? Wah. Yang 1000 udah licin itu. Yang 300 Allah buat begitu. Ini al-hukmul ghaibiyah. Fungsinya air diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah dan kaum muslimin juga bisa istinja, bisa berwudu ya untuk sholat, untuk minum dan segala macam. Ini contoh-contoh al-hukmul ghaibiyah. Jadi ada sunnatullah atau tauhid rububiyah ini berkaitan dengan yang sifatnya ghaib. Nah, fokus kita malam ini kita akan membahas tentang sunnatullah yang ghaibiyah ini atau al-hukmul ghaibiyah ini, bagaimana cara kita mensikapi. Karena ini merubah takdir kita, akan menjadikan nasib kita baik atau buruk. Nah, oleh karena itu agama itu sebetulnya di sini letaknya, memahami sunnatullah atau hukum-hukum al-ghaibiyah itu. Maka orang-orang yang beriman mensikapi sunnatullah atau al-hukmul ghaibiyah ini yang tidak bisa diprediksi. Bagaimana Allah menjadikan hukum-hukum itu terjadi. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, orang-orang yang beriman ini harus senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sikap kita, amalan kita yang pertama adalah harus senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya kita bisa baca di dalam surat Al-Imran ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ini landasan ayatnya. Jadi Allah di dalam ayat ini itu ada satu kalimat biyadikal khair. Biyadikal khair ini dalam bahasa Arab disebut polanya pola adatul hasr. Adatul hasr itu dalam bahasa Indonesia itu enggak ada pola-pola seperti ini. Adatul hasr itu tujuannya adalah untuk mengkhususkan satu kalimat. Biasanya menggunakan innama. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adatul hasr ini hanya. Jadi kalau ada innama itu artinya bukan sesungguhnya itu, tapi hanya. Sebagaimana contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi hanya orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, bisa dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk getaran hati. Jadi ketika diingatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Allah, bisa rasa takutnya timbul kepada Allah, atau kerinduannya dengan surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, semakin dibacakan ayat-ayat Allah, maka orang-orang beriman itu semakin meningkat. Ini pola adatul hasr pakai innama. Jadi terjemahan hanya orang-orang beriman. Karena orang-orang munafik, orang-orang kafir diingatkan tentang Allah ya biasa aja, nggak ada masalah gitu. Diingatkan dengan neraka nggak ada masalah. Tapi orang beriman nggak kata innamal mu'minun hanya.
Pola yang kedua, adatul hasr ini biasanya menggunakan iya. Maka di dalam surat Al-Fatihah ketika kita menyembah kepada Allah tambah iyyaka na'budu. Jadi terjemahnya hanya. Karena kalau kalimatnya na'budu, kepadamu kami menyembah. Di satu waktu kita mungkin maksudnya menyembah kepada Allah, tapi di lain waktu kita bisa menyembah kepada Allah. Oleh karena itu di dalam ayat itu sebagai tauhid ubudiyah Allah tambahkan iyyaka, berarti hanya kepadamu. Kalau sudah hanya kepada Allah menyembah, maka orang beriman tidak lagi menyembah kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in juga itu adatul hasr, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, berarti kepada yang lain kita tidak mohon pertolongan. Itu yang dimaksud dengan adatul hasr. Nah, yang ketiga, pola adatul hasr itu disebut namanya, ini Ustaz Agus Ramansyah hafal betul ilmu nahwunya. Itu aja yang disebut namanya qawaidnya khabar muqaddam wa mubtada muakhar. Jadi Pak, ada kalimat-kalimat itu dalam semua bahasa itu ada yang tidak ada kata kerjanya. Biasa dalam bahasa Indonesia itu disusun subjek plus predikat. Nah, yang dimaksud adatul hasr dalam bahasa Arab itu biasa predikat itu didahulukan baru subjeknya. Umpamanya contoh yang saya akan begini Pak. Kalau orang Indonesia mengatakan mobil ada di dalam rumah ada mobil, ada bedanya nggak? Pak, mobil ada di dalam rumah, saya balik, di dalam rumah ada mobil. Secara makna dalam bahasa itu ada bedanya? Nggak ada. Tapi orang Arab kalau mendahulukan tempatnya di dalam rumah ada mobil itu lain Pak. Jadi kalau dia mengatakan mobil ada di dalam rumah, itu boleh jadi motor ada, sepeda ada begitu. Tapi kalau dia dibalik keterangan tempat lebih dahulu, di dalam rumah ada mobil, dia maksudnya ngomong hanya ada mobil di dalam rumah, nggak ada lagi yang lain. Begitu maksudnya. Itu ada terhasil. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 26 Allah menggunakan pola adatul hasr, biyadikal khair, bukan al khairu biyadik. Kalau al khairu biyadik, kebaikan ada di tangan Allah, boleh jadi keburukan juga ada di tangan Allah. Tapi ketika Allah menggunakan adatul hasr, maka terjemahannya biyadikal khair, hanya ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada orang-orang beriman. Nah, ini yang pertama, sikapi ya, sunnatullah atau al-hukmul ghaibiyah, kita harus husnuzan karena cuma ada kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahan adalah kebaikan yang ada di sisi Allah, yang hanya ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan terkadang bentuk kebaikan dari Allah kepada orang-orang yang beriman itu ada yang sifatnya tidak menyenangkan. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi terkadang sesuatu yang kita tidak sukai, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, itu justru terbaik dari Allah. Tapi terkadang ada wa asa an tuhibbu syai'an, ada sesuatu yang menurut kita bagus, kita senang gitu. Tapi menurut Allah wa huwa syarrul lakum itu enggak buruk, enggak bagus, buruk. Jadi yang pertama cara mensikapi sunnatullah yang sifatnya al-hukmul ghaibiyah, orang yang beriman harus senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap yang pertama husnuzan ini ada contoh di dalam Al-Qur'an. Nanti ini juga merupakan sebagai contoh kita ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh suuzon kepada Allah apapun itu hasilnya. Saya mengambil contoh di dalam surah Al-Kahfi, ada pelajaran Nabi Khidir alaihissalam yang diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fanqalaqa hatta idza raqiba fis safinah kharaqa qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ayat yang paling ini. Fanqalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Jadi ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai di pinggir pantai, kemudian mereka berdua berjalan. Di pinggir pantai itu mereka bertemu dengan gulam. Gulam itu dalam bahasa Arab anak usia 10 tahun ke bawah itu gulam. Jadi bisa jadi 8, 7, 8, 9, 10. Nah, anak-anak itu sedang bermain ketika dihampiri oleh Nabi Khidir alaihissalam, diambil salah satu orang anak itu, kemudian faqatalahu. Anak itu dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Musa itu protes, kenapa membunuh anak yang tidak berdosa? Nah, di akhir perjalanan Nabi Khidir alaihissalam
kemudian menjawab di ayat ke-80, wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yudhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrab rahmah. Jadi kata Nabi Khidir alaihissalam, wa ammal ghulam, adapun anak yang dibunuh tadi, fa kana abawahu. Jadi kalau ada kalimat kana dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab itu menjelaskan waktu lampau. Fakana abawahu, ternyata kedua orang tuanya mu'minaini, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang saleh kepada Allah. Doanya sama-sama kita tuh, Pak. Rabbi habli minas salihin. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita minta supaya menjadi anak yang saleh, taat. Tapi jawabannya sama Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Nabi Khidir, faqatalahu, dibunuh. Pak, kira-kira doa sama jawaban matching nggak, Pak? Mintanya anak yang soleh, jawabannya dibunuh, matching nggak? Nggak matching. Kedua orang soleh lagi. Nah, orang yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala memperdapat husnuzan kepada Allah. Tapi kalau kita manusia biasa ini nggak mungkin diuji oleh Allah sedahsyat itu ya. Tapi ini contoh yang sangat ekstrim Allah ambil di Al-Quran itu begitu. Ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan al-hukmul ghaibiyah bekerja begitu. Nah, ketika hal-hal yang tidak kita inginkan, kata Allah, asa an tukrihu syai'an wa huwa khair. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Alhamdulillah, kita jangan sampai diuji seperti ini, kita belum sanggup ya. Kita doa minta anak yang soleh, hasilnya dibunuh. Tapi tetap kedua orang tua ini tetap husnuzon kepada Allah, ini pasti kebaikan. Kalau tidak, kita belajar tentang tauhid rububiyah berkaitan dengan sunnatullah yang al-ghaibiyah, orang bisa maki-maki Tuhan, orang bisa marah-marah sama Allah, orang bisa meninggalkan ibadahnya. Saya sudah tahajud, saya sudah sedekah, kok hasil enggak? Bisa marah kita sama Allah. Oleh karena itu, ini sikap kita pertama husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab ya, melalui lisan Nabi Khidir alaihi kepada Nabi Musa, kenapa Allah bunuh anak itu? Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairum minhu zakata wa aqrab rahmah. Menurut ilmu Allah yang tidak terbatas itu, anak laki-laki tadi yang dibunuh padahal permintaannya supaya menjadi anak yang saleh. Itu kalau dewasa kelak, anak itu akan menjadi penjahat. Bahkan anak itu akan menarik kedua orang tuanya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya dengan dibunuh anak itu, Allah sedang menjawab doanya Rabbi habli minas salihin, dengan cara Allah mengganti anak yang lain. Fa'aradna ayyubdilahuma, kami ingin mengganti anak itu dengan anak yang lebih baik. Nanti bapak-bapak silakan kalau baca di dalam kitab-kitab tafsir, penjelasannya dari Rasulullah SAW, anak ini yang dilahirkan yang kedua itu adalah anak perempuan. Nah, anak perempuan ini kemudian menjadi ibunya para nabi di kalangan Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh sikap kita terhadap al-hukmul ghaibiyah ini. Ada yang tidak menyenangkan, itu harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita minta doa apa kepada Allah, Allah jawab ini. Nah, kita kalau tidak tahu konsep rububiyah tentang ini, kita akan maki-maki begitu, nyahok kia baca parang Tangerang. Ngapain lagi tahajud begitu? Ya, ngapain lagi sedekah? Nggak boleh. Husnuzon tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh yang luar biasa yang angkat di dalam Al-Quran. Nah, karena itu juga ini merupakan salah satu contoh bagaimana Allah memberikan doa itu terkadang Allah tidak jawab itu karena ada bahaya. Kita kan nggak ngerti. Makanya di sini ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sikap yang pertama berkaitan dengan tauhid rububiyah, sunnatullah yang hukum al-ghaibiyah ini yang tidak kita prediksi, kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh yang kedua, bagaimana husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu itu Fir'aun membuat satu keputusan, kalau sekarang mungkin pepek,
aturan pemerintah begitu ya. Fir'aun membuat satu keputusan, Allah rakam dalam Al-Quran, ada di dalam surat Al-Baqarah, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Bani Israel itu oleh Fir'aun dibuat satu peraturan, kalau mereka melahirkan anak laki-laki itu yuzabbihuna, harus disembelih. Tapi nanti di ayat lain surat Al-A'raf itu kalimatnya bukan yuzabbihu, yuqattiluna abna'akum, harus dibunuh. Pak, saya mau tanya, apa bedanya nyembelih sama bunuh, Pak? Karena Al-Quran menggunakan dua kata itu, yuzabbihu menyembelih, ada yuqattilu membunuh. Apa bedanya nyembelih sama bunuh? Nyembelih dimakan. Nyembelih makan, kalau membunuh Dimatiin. Jadi kalau nyembelih itu membunuh harus keluar darah itu nyembelih. Bapak kan sering tuh Idul Adha itu kan disembelih dibunuh itu, tapi kalau itu namanya yuzabbih dalam bahasa Arab. Jadi dibunuh harus keluar darah itu. Itu yuzabbihuna abna'akum. Jadi anak-anak laki Bani Israil itu banyak yang disembelih oleh tentara Firaun di depan ibunya begitu. Dilihat kelaminnya laki-laki langsung yuzabbihuna abna'akum. Orang sudah dipencit gitu. Tapi karena kelahiran ini banyak, kadang-kadang tentara itu capek nyembelih bayi itu. Maka begitu dilihat kelaminnya laki-laki dicekek, kalau cekek keluar darah. Kebaikan yang pertama, Nabi Musa dihanyutkan di sungai ini. Allah menjelaskan, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walad la taqtulu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhu walada wa hum la yash'urun. Kebaikan yang pertama, ternyata Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa, dihanyutkan itu. Box bayi Nabi Musa disebut tabut itu kemudian masuk ke kolam renangnya Firaun. Di sana diambil oleh istrinya Firaun, Siti Asia. Begitu diambil oleh Siti Asia, Nabi Musa itu sudah dipersiapkan inner beauty-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Thaha begitu Allah berfirman, "Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni." Jadi siapapun yang menggendong bayi Nabi Musa itu pasti langsung jatuh cinta karena luar biasa. Aura inner beauty-nya keluar. Itu Allah berikan. Maka begitu digendong oleh Siti Asia, dia tahu ini kelaminnya laki-laki, tapi langsung bilang ke Fir'aun, la taqtulu, bang, yang ini jangan dibunuh, bang. Ini makanya satu ilmu psikologi dari ayat ini, Pak. Kita laki-laki itu begitu di luar rumah, di kantor kita jadi manajer, pemimpin, galak kepada orang lain, tapi sama istri nunduk tuh, Pak. Fir'aun aja yang jago bunuh, sama istrinya nunduk, la taqtulu, itu langsung siap mah, nggak dibunuh begitu. Jadi kebaikan yang pertama menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil itu ternyata Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa. Fir'aun nggak sanggup untuk membunuh. Melalui instruksi istrinya, la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Kebaikan yang kedua, Nabi Musa ketika dihanyutkan oleh ibunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu belum nyusu sama sekali. Tapi waktu dihanyutkan tuh nggak nangis nggak apa gitu. Tapi begitu sampai istana diambil oleh Siti Aisyah, baru dia ngejerit-jerit nangis tuh. Siti Aisyah paham itu, ini bayi belum nyusu ini. Mau beli di Indomaret belum ada, mau beli apa-apa belum ada. Terpaksa Firaun mengadakan sayembara. Seluruh negeri Egypt itu ibu-ibu yang punya ASI suruh ngantri supaya bisa menyusui Nabi Musa alaihi salam. Tapi Allah punya rencana lain. Ketika orang itu mengantri, karena gajinya gede tuh, maka Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan kepada Nabi Musa dengan bahasa wahyu. Apa Allah berfirman, wa harramna 'alaihi al-marati. Jadi Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa harramna itu kalau dalam bahasa memang mengharamkan, tapi maksudnya Nabi Musa itu harus bisa nolak dengan cara apa? Jadi Allah menginstruksikan kalau yang datang itu bukan bau badan ibunya, maka dia harus nangis. Itu yang dimaksud wa harramna. Maka Nabi Musa itu adalah personalia paling muda tuh. Masih bayi sudah bisa menyeleksi karyawan. Bener ini, Pak. Nah, di akhir, di ujung yang paling nanti paling terakhir itu karena dikasih tahu oleh kakaknya, ibu ada sayembara menyusui di istana, itu pasti anak ibu. Dia ikut, Pak. Nah, begitu yang terakhir yang datang, dia cium bau ibu langsung nyusut. Jadi kebaikan yang kedua, ya, ibunya Nabi Musa menyusui di istana dengan rasa tidak takut dan digaji oleh Firaun. Mantap nggak? Maka kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan al-hukmul ghaibiyah ini, yang pertama sikap kita, Allah ajar kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, doa-doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu, kita punya hajat ya. Kalau itu meleset begitu hajat kita Allah kasih B, husnuzon aja, jangan maki-maki Allah, nggak boleh. Karena di sana pasti ada kebaikan.
Saya mau kasih contoh di Indonesia Pak, supaya gampang kita memahaminya. Dulu waktu zaman SBY kita membeli pesawat Sukhoi dari Soviet. Itu salah satu test drivernya wartawan. Tapi wartawan ini begitu mau naik pesawat itu, azan asar masuk, dia sholat dulu tuh Pak. Begitu selesai sholat, pesawat udah terbang. Dia guru tuh kalau tuh begini gua naik dulu baru asar gitu. Baru ngomong begitu 10 menit ada kabar Sukhoi nabrak gunung Salak. Alhamdulillah gua kagak naik. Jadi terkadang begitu. Asa antok pertamanya nggak suka dia tuh ketinggalan pesawat, tapi begitu ngedengar nabrak gunung Salak, alhamdulillah kagak naik. Gitu Pak dalam kehidupan. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ngedekal gitu, begitu tuh oh iya. Itu yang pertama. Jadi sikap kita terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan al-hukmul ghaibiyah ini kita harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap kita terhadap al-hukmul ghaibiyah yang tidak kita bisa prediksi itu, ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap kita yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu ridho. Ridho itu beda dengan ikhlas. Kalau ikhlas itu kita melakukan amal ibadah karena Allah, itu ikhlas namanya. Jadi ikhlas itu bisa dua, ada karena, ada untuk. Makanya kalimatnya lillah itu maknanya bisa karena Allah, li ajlin atau li tamlik. Nah kalau kita ini manusia biasa, biasanya melakukan ibadah itu karena Allah. Ikhlas itu di level karena. Kita melakukan ibadah karena Allah perintah. Kita melakukan ibadah karena Rasul, itu karena. Tapi nanti di level-level para waliullah itu ikhlas itu lillah itu maknanya adalah li tamlik. Jadi untuk Allah. Kita belum bisa sampai ke situ. Kita masih di level karena. Nah kalau ridho itu adalah tidak marah kepada pemberinya. Ini kan yang membuat hukum-hukum itu Allah, yang menjadikan nasib-nasib itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman sikapnya harus ridho. Ridho itu rela, tidak marah kepada pemberinya. Umpamanya begini Pak, Bapak pulang dari masjid, Al-Ikhwan habis sholat isya kan bagi uang 100 miliar satu orang, itu kan nggak ada yang marah tuh, itu namanya ridho Pak. Nah ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya tidak marah kepada pemberinya, tidak marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih musibah, ya enggak, ridho aja ya Allah, hamba ridho. Nah ridho itu isinya itu Rasulullah menjelaskan ajaban li amril mu'min inna amra kulluhu khair. Jadi sangat mengherankan urusan-urusan yang terjadi kepada orang beriman seluruhnya baik. In asabathu dharra, kata Nabi SAW ya, itu fasyakar. Kalau diberi kenikmatan, ridha itu adalah bersyukur. In asabathu musibah, kalau dikasih musibah, maka yang ada fasabar. Jadi ridha itu adalah syukur dan ridha. Nah, ini salah satunya contoh ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah seorang umatnya bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata. Dia mengatakan kepada qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi dia bersyukur kenikmatan yang dilimpahkan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sementara contoh sabar ini bisa kita baca salah satu di dalam surat Al-Anbiya, bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam diberi penyakit begitu lama. Saya lupa nih 7 tahun atau 15 tahun. Penyakit itu 7 tahun atau 15 tahun. Itu dalam kalimat doanya tidak pernah mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah memaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim. Tetap memuji Allah dengan penyakit yang begitu lama, tetap kata Nabi Ayyub, wa anta arhamur rahimin, engkau maha pengasih Allah. Pak, kalau kita dikasih sakit gigi 5 menit kelamaan itu. 2 menit sakit gigi itu pasti gue yang ada di samping kena semua itu. Tapi Nabi Ayyub 7 tahun atau 15 tahun itu tetap wa anta arhamur rahimin. Jadi sikap kita yang kedua berkaitan dengan al-hukmul ghaibiyah, tauhid rububiyah ini kita harus ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, sikap kita berkaitan dengan tauhid rububiyah yang berkaitan dengan al-hukmul ghaibiyah ini adalah kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal ya,
Apa sih tawakal itu? Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, itu Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril, "Ma tawakkul 'ala Allah?" Ya Jibril, jelaskan kepada aku, kata Nabi, apa sih yang dimaksud tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Jibril memberi jawaban, "Al-'ilmu bi anna al-makhluq la yadurru wa la yanfa wa la yu'ti wa la yamna." Kemudian wastamilul ya'isu minal khalqi. Jadi tawakal itu, kata Jibril, ada satu keyakinan di dalam hati bahwa kita meyakini bahwa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu la yadurru wa la yanfa, tidak bisa memberikan kemudaratan, musibah dan segala macam, wa la yanfa, juga tidak bisa memberikan manfaat apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata wala yu'ti wala yamna, tidak bisa memberikan rezeki juga tidak bisa menahan rezeki. Jadi tawakal itu begitu. Dan artinya kita harus tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastamilul ya'isu minal khaliq. Kemudian seseorang ketika bertawakal kepada Allah itu merasa putus asa kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Tapi sekali lagi, tawakal dalam agama kita bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Tawakal bukan meninggalkan ikhtiar. Makanya di dalam agama kita ada satu ayat itu menyebutkan fa idza azamta fatawakkal Allah. Apabila kita punya niat, maka harus langsung kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, ada perbedaan antara niat dengan azam. Kalau niat itu kalau menurut definisi Imam Syafi'i itu makrunatun bi awwali juz'in. Jadi niat itu harus dibarengi langsung dengan pekerjaannya. Makanya Pak, dalam mazhab Imam Syafi'i, Bapak tidak boleh niat itu di rumah. Saya niat sholat subuh 4 rakaat sampai saya takbir Allah, itu nggak boleh. Karena yang di sana itu bukan niat, itu dalam bahasa Arab namanya azam. Kalau dalam bahasa ini memang niat. Jadi niat yang tidak langsung dikerjakan itu azam dalam bahasa Arab. Ya, maka oleh karena itu niat-niat dalam ibadah itu kata Imam Syafi'i itu makrunatun, harus bareng, makrunatun bi awwali juzin, dari awal perbuatan ibadah itu. Ya. Makanya nggak boleh niat di rumah sholat isya sampai sini takbir, nggak boleh. Itu harus dibarengi. Ya. Nanti pakai lafaz sholli itu lain permasalahan, jelas harus ketika kita berdiri itu baru sholli fardhu zuhur dan segala macam itu baru niat. Tapi kalau di rumah kemudian kita belum melaksanakan ibadahnya, itu namanya azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bisa bertawakal kepada Allah, maka ada garansi dari Allah dari dalam surat Al-Falaq itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang senantiasa hatinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keperluannya hasbuhu, Allah yang mencukupkan. Kadang-kadang kita kesulitan tapi masih mikirin siapa yang bisa gua utangin itu tuh. Doa kita makanya oleh karena itu susah diijabah oleh Allah. Hati ini masih ada ketergantungan kepada makhluk. Nah, para ulama memberikan tingkatan-tingkatan tawakal itu. Ada tawakal itu memang yang masih mengandalkan makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala masih mikirin tuh. Ini kira-kira siapa yang bisa bantuin gitu. Itu tawakal tapi masih mikirin makhluk. Yang kedua ada tawakal itu seperti anak kecil kepada ibunya. Anak kecil itu Pak, usia-usia balita itu, kalau datang orang asing ngasih makanan, itu pasti gini, tanya mama dulu. Orang asing ngasih duit, tanya mama. Dia betul-betul pasrah kepada ibunya. Yang dia yakini cuma ibunya dong. Tanya mama, tanya mas. Nah, kalau kita bisa bertawakal kayak anak kecil kepada Allah, ini luar biasa, tingkatan kedua itu. Semua kita tanya sama Allah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu tingkatan tawakal itu, ini bukan level kita. Kata para ulama ini seperti mayat yang dimandikan. Mayat itu kalau dimandikan dibalik ke kanan dia aja, dibalik ke itu jadi sudah namanya kamalul inqita, sudah putus asa kepada makhluk, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bisa begini bertawakal kepada Allah, maka Allah menjadikan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Seluruh kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, tawakal tidak meninggalkan ikhtiar. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita melalui lisan Nabi Yaqub alaihissalam di dalam surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Nabi Yaqub ini dulu daerahnya pernah kekeringan Pak. Karena di Mesir itu dan daerah sekitarnya pernah mengalami musim kemarau 7 tahun lamanya. Jadi musim hujan subur itu selama 7 tahun, setelah itu kemarau 7 tahun.
Oleh karena itu negeri Mesir dan sekitar itu mengalami kekeringan yang luar biasa dan tidak ada makanan habis karena nggak bisa nanam apa lagi. Nah yang ada itu cuma di negeri Mesir karena Nabi Yusuf alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mentakwil mimpi sehingga dia tahu 7 tahun itu tidak boleh makanan yang ditanam itu dimakan semua, harus ada yang disisakan. Maka negeri Mesir pada waktu itu punya cadangan makanan. Nah, negeri-negeri di samping negeri Mesir itu semua merujuk kepada Mesir. Nah, ketika Nabi Yakub beserta anak-anaknya untuk mencari makanan itu, beliau mengatakan kepada anaknya, "Wa qala ya bunayya la tadkhulu min babi wahid." Nanti kalau masuk Mesir jangan masuk dari pintu gerbang yang satu. Tujuannya apa? Karena Nabi Yakub itu anak ke-12, yang satu sudah dianggap meninggal, Nabi Yusuf, maka tinggal 11. Artinya 3, 3, 4 gitu ya. 11. Kalau ditangkap 3 masih bisa pulang 9 orang. Itu maksudnya. Oleh karena itu kata Nabi Yakub, "Wadkhulu min abwabin mutafarriqah," masuklah dari gerbang yang berbeda. Itu maksudnya. Tapi begini kata Nabi Yakub, "Wa ma ughni ankum minallahi min syai', inal hukmu illa lillah." Tapi kalau Allah berkehendak tadi dengan al-hukmul ghaibiyahnya, walaupun sudah ikhtiar ditangkap semuanya itu bisa. Inil hukmu illa lillah, karena tauhid rububiyah yang mengatur alam ini Allah. Tapi kata beliau, "Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun." Begitulah cara aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi, maka orang-orang yang mau bertawakal kepada Allah pun begini kata beliau, "Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun." Begitulah cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dalam mensikapi tauhid rububiyah yang berkaitan dengan sunnatullah wal hukmul ghaibiyah. Satu lagi, nah yang terakhir, sikap kita untuk mensikapi sunnatullah yang berkaitan dengan hukmul ghaib, yang berkaitan dengan nasib kita, takdir kita ini, agama kita, Allah dan Rasul yang menganjurkan kepada kita senantiasa melakukan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu juga akan memberikan satu dampak positif ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini di dalam Al-Quran memang waktunya yang paling tepat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar." Jadi istighfar yang paling tepat itu adalah waktunya wal-mustaghfirina bil ashar, di waktu sahur. Kenapa di waktu sahur? Ini ada kaitannya dengan sholat tahajud. Jadi di witir terakhir itulah kita tambahkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Aku tidak kurang dalam satu hari itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini yang saya dapat sampaikan malam ini berkaitan dengan tauhid rububiyah, kemudian sikap-sikap kita terhadap tauhid rububiyah berkaitan dengan sunnatullah yang bersifat al-ghaibiyah. Mudah-mudahan manfaat untuk pribadi saya, untuk kita semua.